Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan sesi kemoterapi A to Z. Hari ini adalah bahasan mengenai hal yang sederhana sebenarnya, tapi sering menjadi suatu masalah yang cukup pelik. Adalah suatu pertanyaan, haruskah takut kemoterapi? Sahabat sekalian, siapa sih yang tidak takut, tidak khawatir ketika didiagnosis menderita kanker? Kemudian siapa sih yang tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah ketika disarankan kemoterapi? Sehingga pertanyaan itu sangat wajar. Tapi mari kita bahas, apakah memang betul? Apakah memang harus takut dengan kemoterapi? Apakah justru dengan diberikan kemoterapi itu kita beralih antara fear, takut, menjadi suatu hope, harapan untuk kesembuhan, harapan untuk hidup lebih panjang, harapan terbebas dari penyakit dan sebagainya. Sahabat sekalian, ketika suatu kanker ditegakkan diagnosisnya, langkah-langkah yang mungkin dilakukan bila misalnya masih bisa dioperasi, operable, adalah dilakukan operasi. Langkah pertama. Kemudian setelah operasi bisa dilanjutkan dengan kemoterapi atau radioterapi. Tapi kalau tidak bisa dioperasi, hanya kemo sama radioterapi atau sinar. Nah, mari kita rinci sekarang hal-hal apa yang membuat seseorang takut dengan kemoterapi. Yang pertama adalah sering sekali ditanyakan mengenai efek samping. Dan pertanyaan itu memang perlu diajukan. Dan dokter yang merawat perlu menjelaskan dengan baik. Karena memang efek samping dari kemoterapi itu memang ada. Dan silahkan dilihat di sesi sebelumnya, efek samping tersebut adalah manageable, bisa dikendalikan, bisa dikelola. Nah, pada seorang wanita misalnya, atau mungkin juga pria, yang sering ditanyakan, dok nanti rambut saya rontok gitu. Untuk wanita rambut kan mahkota ya, rontok itu hal yang bukan ringan dan sebagainya. Kemudian efek lain misalnya, nanti setelah kemoterapi apakah saya merasa nyeri? Apakah mual? Apakah muntah? Apakah kulit saya menjadi hitam? Apakah berat badan saya tambah turun? Apakah saya menjadi infertil, tidak subur lagi? Banyak sekali pertanyaan. Dan itu memang harus dilihat, dijelaskan satu persatu. Sahabat sekalian, ketakutan terhadap kemoterapi, hari ini kita tidak membahas mengenai efek samping karena ada sesi sebelumnya, tapi kita bahas ketakutannya. Apakah itu efektif? Apakah itu perlu? Ternyata ketakutan terhadap kemoterapi inilah salah satu faktor yang cukup penting, cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan secara umumnya. Karena tidak bisa dihindari kalau misalnya sebuah kanker setelah dilakukan operasi harus dilakukan kemo. Kenapa? Karena nanti sel kankernya bisa menyebar ke tempat lain, tumbuh di tempat lain. Sehingga dengan alasan ini sebenarnya ketakutan itu harus dikelola. Harus dideskripsikan takutnya apa, kemudian apakah takut itu bisa dikurangi karena lebih paham. Yang kedua, ketakutan ini akan menyebabkan tertundanya pengobatan. Misalnya setelah operasi seminggu kemudian disarankan kemo, karena takut hilang pasiennya. Datang setahun kemudian sudah tumbuh lagi kankernya. Kemudian ketakutan itu juga mengakibatkan jumlah atau regimen kemoterapinya nggak mencapai tujuan. Misalnya yang harusnya 6 kali contohnya, setelah 3 kali sudah stop, sehingga tidak efektif.
ketika siklus atau seri kemoterapi tidak sesuai, maka yang terjadi adalah menurunnya tingkat kesembuhan dan meningkatnya tingkat kekambuhan. Sehingga dengan dasar ini takut tersebut juga harus dipahami, dan kalau sudah paham harusnya tidak takut lagi, tapi justru dengan sabar dan semangat tetap bisa melakukan kemoterapi. Nah, hal yang lain adalah ketika seseorang karena takut kemoterapi kemudian tidak melakukan kemoterapi sesuai jadwal atau sesuai jumlahnya, ada kemungkinan kanker tersebut tidak tersembuhkan. Artinya apa? Mungkin malah diperlukan operasi lagi, diperlukan biaya yang lebih banyak lagi dan sebagainya. Sehingga ketika awal-awal pengobatan memang sudah harus didiskusikan bersama antara pasien dengan dokter kemungkinan rangkaian pengobatan yang akan dilakukan. Jadi sahabat sekalian, kita lihat bahwa yang pertama, rasa takut atau perasaan takut itu sebenarnya wajar. Yang kedua, takut itu harus dideskripsikan, takut terhadap apanya. Yang ketiga, ketika sudah dideskripsikan, setelah dilihat secara detail, takut itu merugikan terutama justru untuk pasien sendiri, karena peluang kesembuhannya jadi menurun. Jadi sering saya ngobrol dengan pasien saya, salah satu modal pengobatan kanker yang penting, yang sangat menunjang kesembuhan adalah justru dari pasiennya sendiri. Yaitu seorang pasien harus selalu sabar, harus selalu semangat untuk menerima menjalani rangkaian pengobatan yang memang panjang dan juga memakan biaya yang banyak dan juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Jadi demikian sahabat sekalian, kita hari ini diskusi sharing tentang hal kecil, haruskah takut terhadap kemoterapi, yang bila telah kita bahas sebenarnya tidak seharusnya seorang pasien takut melakukan kemoterapi. Kita pernah melakukan kemoterapi pada pasien 84 tahun, baik aja, juga pada pasien 10 tahun, kelas 4 SD, dan sudah selesai dengan baik. Tentunya memang ada pasien yang timbul berbagai efek samping, tapi insya Allah bisa dilakukan pengelolaan. Demikian sahabat, semoga share ini bermanfaat. Let's keep hope alive. Take care. Stay healthy. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.